Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyan wa 'adada al-mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ayyuhan nas usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala ayatan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya tentu daripada kenikmatan yang paling agung, yaitu kenikmatan iman dan Islam untuk diri kita. Juga ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang lain, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Meskipun seluruh penjuru dunia manusia berlomba-lomba untuk menghitung satu nikmat yang ada dalam diri seseorang, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama kita untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, pada hari yang mulia, hari Jumat, Allah turunkan pada siang hari ini hujan yang mana matarur rahmah, merupakan hujan rahmat, hujan yang tidak mendatangkan musibah, akan tetapi siang ini hujan yang merupakan pertanda rahmat. Ketika hujan turun, maka beruntunglah bagi penduduk bumi, bagi makhluk bumi, baik manusia, hewan dan tumbuhan, mendapat rahmat daripada turunnya hujan yang Allah berikan tersebut. Maka beruntunglah makhluk-makhluk tersebut dengan hujan. Begitu pula bagi orang yang beriman, merupakan keberuntungan bagi orang yang beriman adalah turunnya rahmat yang berupa di dalam taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada siang hari ini, selain Allah turunkan hujan untuk makhluk yang di muka bumi, Allah juga menurunkan rahmahnya, mencurahkan hujan rahmahnya kepada kita siang pada hari ini dengan cara Allah mendatangkan kita, menggerakkan kita, memudahkan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia, di dalam melakukan ibadah yang mulia, di hari yang mulia, berkumpul dalam perkumpulan mulia, di dalam ibadah yang agung yang mulia, yaitu ibadah sholat Jumat di hari Jumat, dalam perkumpulan ibadah sholat Jumat. Maka termasuk daripada langkah Allah, cara Allah untuk mencurahkan rahmahnya kepada kita siang hari ini. Alhamdulillah. Maka tidak lain tidak bukan kita hendaknya membalas daripada kenikmatan Allah ini dengan cara terus berusaha di dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara takwa kepada Allah? Dengan cara takwa yang benar tidak lain tidak bukan
mencontoh manusia yang paling bertakwa, manusia yang ketakwaannya paling kuat, manusia yang paling sempurna dalam bertakwa, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk yang paling bertakwa. Dikatakan dalam kitab-kitab bahwasanya seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, ditambah lagi seluruh makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia, dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, termasuk daripada para malaikat, yang mana jumlah para malaikat tidak dapat diketahui. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak makhluk Allah yang sangat luar biasa banyaknya, di antara mereka semua yang paling kuat takwanya kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin benar-benar dapat menjadi orang yang bertakwa dalam kategori yang Allah ridhai melakukan hal takwa tersebut adalah dengan cara mencontoh manusia tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara bertakwa sangat luar biasa banyaknya. Dari setiap firman Allah, dari setiap hadis Nabi Muhammad, semuanya adalah cara untuk bertakwa kepada Allah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir Khatib ingin menyampaikan satu hadis yang mana insya Allah menjadi bekal takwa kita kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan turun kita insya Allah. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, Allah Rasulullah SAW, Hubbi nabiyakum, dikatakan bahwasanya didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara, ala thalathi khisal, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didilah anak-anak kalian atas 3 perkara, yang mana 3 perkara ini yang perkara pertama yang paling utama. Maka Nabi mengatakan yang pertama adalah hubbi nabiyakum, dan yang kedua hubbi ahli baiti, dan yang ketiga hubbi qiraatil Quran. Nabi mengatakan bahwasanya perkara yang pertama yang paling utama adalah cintailah Nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang kedua adalah cintailah keluarga Nabi Muhammad dan para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perkara ketiga adalah cintailah oleh kalian di dalam membaca Al-Quran. Di sini dalam hadis tersebut ulama mengatakan yang pertama kali Rasul perintahkan adalah untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin kita mengetahui segala macam bentuk kebaikan daripada segi akhlak, daripada segi adab, daripada tata cara sholat, cara berzakat, haji, dan lain sebagainya, berbakti kepada kedua orang tua, bermuamalah, mahabbah, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, tidak ada iri dengki, daripada prasangka baik kemudian meninggalkan prasangka buruk, rahmah, kasih sayang terhadap sesama kepada seluruh makhluk Allah tidak terkecuali. Tidak bisa kita mengetahui ajaran itu semua melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW. Maka cara yang pertama adalah untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik, bertakwa, dan juga anak-anak kita bisa bertakwa adalah cara yang paling mudah, tidak perlu repot-repot, adalah ajarkan, dekatkan anak-anak kita termasuk diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmah, kasih sayang, rasa cinta Rasulullah ini untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka cara kita kalau ingin mempunyai solusi terbaik agar anak kita menjadi anak yang baik, tidak keluar daripada ajaran yang menyimpang, adalah dengan cara untuk mendekatkan mencintai anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kita sudah diajarkan untuk pertama kali cinta kepada Nabi Muhammad, maka sebagai orang tua tidak perlu repot-repot mengajarkan hal-hal yang lainnya. Kebaikan yang lainnya akan dengan sendirinya akan ikut kepada anak kita. Karena yang dicintai, diidolakan, menjadi contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin sebagian daripada orang tua mengajarkan cinta pertama kali adalah cinta kepada orang tuanya,
cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, maka hal ini kan sangat salah. Sebagaimana disebutkan tadi, cinta yang pertama ajarkan dalam diri anak kita adalah cinta Rasulullah. Sedikit-sedikit ajarkan bagaimana Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, bagaimana Rasulullah di dalam bermunajat kepada Allah, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana Rasulullah dalam bercakap, berbicara kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada sesama ataupun kepada lebih muda, bagaimana cara Rasulullah ketika datang ke masjid, keluar daripada masjid, bagaimana Rasulullah berbakti, mengajarkan bakti kepada kedua orang tua, bagaimana Rasulullah ketika melakukan niaga, jual beli, semua adalah kemuliaan. Apa yang dicontohkan Rasulullah adalah kemuliaan, keagungan yang dapat mendekatkan diri kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak sudah diajarkan dekat Rasulullah, otomatis dia akan meniru Rasulullah, otomatis dia akan mencintai orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, meninggalkan hal-hal kemaksiatan, meninggalkan hal-hal keburukan, meninggalkan hal-hal kezaliman. Karena tidak lain tidak bukan idolanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nahnu na'ishu fi akhir zaman, kita hidup di akhir zaman, di mana akhir zaman berusaha banyak daripada kalangan kita diracuni oleh pola pikir yang untuk menjauhkan anak-anak kita, termasuk diri kita, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan kepada Rasulullah adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah hubbi ahli bait. Cintailah keluarga Nabi dan penerus Nabi Muhammad daripada kalangan ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad, dengan cara mengikuti mereka, dengan cara mengikuti jejak langkah mereka, termasuk daripada mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbab, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib Al-Bakir mempunyai salah satu seseorang yang mana orang ini luar biasa. Jadi satu kisah yang sangat luar biasa, seorang yang asal hidupnya tidak kenal dengan agama, seorang muslim, keluarga muslim, tidak kenal terhadap agama, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu tata cara sholat, jauh daripada nilai-nilai Islam. Dan ini kisah nyata. Kemudian seseorang muslim ini tersebut, yang mana dia sudah usia dewasa, bukan anak-anak lagi, kehidupan sebelumnya banyak daripada hal-hal yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Orang tersebut yang menceritakan kepada Al-Fakir bahwasanya dia pergi hijrah ke suatu tempat, tepatnya daerah Jawa. Sampainya daerah Jawa, orang tersebut bergaul, bermuamalah dengan orang-orang kompleknya. Ternyata orang-orang tersebut orang-orang yang ahli agama. Di dalamnya sering mengadakan majelis ilmu, sering dalamnya mengadakan maulid Nabi, majelis sembaan Al-Quran, dekat dengan para ulama di daerah tersebut. Maka secara otomatis ini orang yang sudah dewasa, yang sebelumnya pikirnya sudah teracuni dengan kehidupan barat, maka anak ini sedikit demi sedikit ikut bagaimana pergaulan orang sekitarnya. Maka dia hadir sholat berjamaah bersama, dia mulai semangat dalam membaca Al-Quran. Yang tadi tidak paham Al-Quran, maka dia dengan pergaulan yang baik terpurah kebaikan. Sehingga dalam suatu pekerjaannya dia mewajibkan bagi dirinya, sebelum berangkat bekerja saya akan mendatangi seorang ustadz untuk dapat mengajarkan saya mengaji alif ba ta. Setelah dia istiqomah setahun, kemudian dia punya keinginan untuk mendalami ilmu agama. Akhirnya orang tersebut masuk dalam pondok pesantren. Terus dengan dalam pondok pesantren, usia yang tidak muda lagi, usia tua, masuk pondok pesantren. Teman-temannya orang-orang muda semua, anak-anak kecil semua. Kemudian orang tersebut mempunyai semangat lagi. Akhirnya sampai orang tersebut hingga kini belajar daripada di daerah Jazirah Arab, daerah Timur Tengah. Yang awalnya orang tidak kenal agama, jauh daripada agama, karena dekat dengan orang-orang yang baik, maka dia terpurah kebaikan sehingga dia menjadi seorang yang luar biasa. Maka ayuhal al-ahbab, hadirin sholat Jumat dimuliakan Allah, bagaimana halnya ketika seseorang sudah dikenalkan Nabi Muhammad dari sejak kecil, dari sejak usia belum balik. Insya Allah ketika dia sudah balik, usia dia sudah besar, insya Allah dia akan menjadi seseorang yang menjadi orang yang luar biasa, pribadi yang baik, akhlak yang baik. Maka orang tersebut secara tidak langsung menjadi andil, orang tua yang andil di dalam membangun generasi peradaban akhlak untuk memajukan daripada agama Islam dan juga daripada nusa bangsa Indonesia yang kita cintai ini.
insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung selamat dunia dan selamat akhirat. Allah jadikan insyaallah kita orang-orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Insyaallah sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang mulia, dalam menghadiri salat Jumat yang mulia. Allah kumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa ja'alni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qurratil fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma naha. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bil kursi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar Umar Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adla syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muhadith wansur man nasara ad-din wahdul man khadala al muslimin wa dabbir a'daka a'da'ina ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala' wal waba' والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.